Melihat dari sejarah yang pernah ada, kelompok Khawarij adalah kelompok yang sangat mirip sepak terjang dan pemikirannya dengan kelompok Wahabi sekarang ini. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa kelompok Wahabi adalah pengejawantahan dan kelanjutan dari kelompok Khawarij di masa sekarang ini. Secara global, dapat disebutkan beberapa sisi-sisi kesamaan antara kelompok sesat Wahabi dengan golongan Khawarij yang dicela oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah memberi julukan golongan sesat Khawarij tersebut dengan sebutan mariqin, yang berarti lepas dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Sedikitnya, terdapat 6 sisi-sisi kesamaan antara dua golongan ini yang tentu meniscayakan vonis hukuman dan konsekuensi yang sama pula. Adapun 6 sisi kesamaan tadi mencakup: pertama, sebagaimana kelompok Khawarij dengan mudah menuduh seorang muslim dengan sebutan kafir, kelompok Wahabi pun sangat mudah menuduh seorang muslim sebagai pelaku syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul, yang semua itu adalah kata halus dari pengkafiran, takfir. Walaupun dalam beberapa hal, sebutan-sebutan itu memiliki kesamaan dengan kekafiran itu sendiri jika dilihat dari konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, kaum Wahabi juga layak dijuluki dengan sebutan jamaah takfiriyah, kelompok pengkafiran, suka dan hobi menyesatkan dan mengkafirkan kelompok muslim lain selain kelompoknya. Mereka, Wahabi dan Khawarij, sama-sama merasa hanya ajarannya saja yang benar-benar murni dan betul. Abdullah bin Umar dalam mensifati kelompok Khawarij mengatakan, mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir, lantas mereka terapkan untuk menyerang orang-orang beriman. Si ciri semacam itu juga akan dengan mudah kita dapati pada pengikut kelompok Salafi palsu Wahabi berkaitan dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Bisa dilihat betapa mudahnya para rohaniawan Wahabi mutawi' menudih para jamaah haji, tamu-tamu Allah, duyuf ar-Rahman sebagai pelaku syirik dan bid'ah dalam melakukan amalan yang dianggap tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Padahal semua orang muslim datang menuju Baitullah Ka'bah dengan tetap meyakini bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagaimana kelompok Khawarij telah disifati dengan pembantai kaum muslim dan perahmat bagi kaum kafir non-muslim, maka sejarah telah membuktikan bahwa kelompok Wahabi pun telah melaksanakan perilaku keji tersebut, terkhusus di awal-awal penyebarannya. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah berupa pembantaian beberapa kabilah Arab Muslim yang menolak ajaran sesat Wahabisme. Hal itu pernah dilakukan pada awal penyebaran Wahabisme oleh pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ia dengan dukungan Muhammad bin Saud, Amir wilayah Uyainah, yang mendapat bantuan penuh pasukan kolonialis Inggris yang kafir, sehingga akhirnya dapat menaklukkan berbagai wilayah di dataran Arabia. Pembantaian berbagai kabilah dari kaum muslimin mereka lakukan di beberapa tempat, terkhusus di wilayah Hijaz atau sekarang Saudi Arabia dan Irak kala itu, dikarenakan penolakan mereka atas ajaran sesat Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ketiga, sebagaimana kelompok Khawarij telah disifati dengan beberapa keyakinan yang aneh dan keluar dari kesepakatan kaum muslimin, seperti keyakinan bahwa pelaku dosa besar dihukumi kafir yang darahnya halal. Kaum Wahabi pun memiliki kekhususan yang sama. Mereka menuduh kaum muslim yang berziarah kubur Rasulullah dengan sebutan syirik, bid'ah, khurafat, dan takhayul, yang semua itu adalah sama dengan pekafiran terhadap kelompok-kelompok tadi. Keempat, sebagaimana kelompok Khawarij memiliki jiwa jumud, kaku, mempersulit diri, dan mempersempit luang lingkup pemahaman ajaran agama, maka kaum Wahabi pun mempunyai kendala yang sama. Banyak hal mereka anggap bid'ah dan syirik, namun dalam penentuannya mereka tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan kuat. Bahkan mereka tidak berani untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya tersebut dengan berdiskusi terbuka dengan kelompok-kelompok yang dianggapnya sesat. Kita dapat lihat, blog-blog dan situs-situs kelompok Wahabi tidak pernah ada forum diskusi terbuka. Sewaktu jamaah haji pergi ke Tanah Suci, tidak diperkenankan membawa buku-buku agama atau buku tuntunan haji, melainkan yang sesuai dengan ajaran mereka. Sementara di sisi lain, mereka menggalakkan dakwah dan penyebaran akidahnya melalui berbagai sarana yang ada, seperti penyebaran buku, brosur, kaset, dan sebagainya, kepada para jamaah haji yang ahlu sunnah. Ini merupakan bentuk dari pemerkosaan akidah Wahabi dan perampokan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kelima,
Sebagaimana kelompok Khawarij telah keluar dari Islam dikarenakan ajaran-ajarannya yang telah menyimpang dari agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Wahabi pun memiliki penyimpangan yang sama, sehingga keislaman mereka pun layak untuk diragukan. Pengkafiran kelompok lain yang selama ini dilakukan oleh kaum Wahabi cukup menjadi bukti konkret untuk meragukan keislaman mereka. Karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa barang siapa mengkafirkan seorang muslim, maka ia sendiri yang terkena pengkafiran tersebut. Dalam sebuah hadis tentang Khawarij yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya yang dapat pula diterapkan pada kelompok Wahabi, di mana Rasul bersabda, beberapa orang akan muncul dari belahan bumi sebelah timur. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan tadi tidak melebihi batas tenggorokan. Mereka telah keluar dari agama Islam sebagaimana terkeluarnya atau lepasnya anak panah dari busurnya. Al-Kistolani dalam mensyarahi hadis tadi mengatakan, dari belahan bumi sebelah timur, yaitu dari arah timur kota Madinah, semisal daerah Najd. Dalam hadis lain menyebutkan, di sana terdapat berbagai goncangan, dan dari sana pula muncul banyak fitnah. Atau dalam ungkapan lain yang menyebutkan, di sana akan muncul korn syaiton. Dalam kamus bahasa Arab, kata korn berartikan umat, pengikut ajaran seseorang, kaum, atau kekuasaan. Sedang kita tahu bahwa kota Najd adalah tempat lahir dan tinggal Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pendiri Wahabisme. Selain itu, kota itu sekaligus sebagai pusat Wahabisme, dan dari situ pula pemikiran Wahabisme disebarluaskan dan diekspor ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dari semua hadis tadi dapat diambil benang merah bahwa di kota Najdlah tempat munculnya pengikut ajaran syaitan, di mana syaitan ini terkadang dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Sedang yang dimaksud di sini adalah asyaitanul ins atau setan dari golongan manusia yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kelompok tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan Wahabi atau Salafi sebagai klaim kosongnya. Banyak tanda zahir dari kelompok tersebut. Selain mengenakan celana, gamis atau sarung hingga betis, suka mencukur pendek rambut kepala sedangkan jenggot dibiarkan bergelayutan tidak karuan, salah satu ciri-ciri zahir pengikut kelompok ini. Tanda-tanda yang lebih nampak lagi ialah mereka sangat lancar dan fasih sewaktu menuduh kelompok lainnya dengan sebutan pelaku syirik, bid'ah, khurafat, dan takhayul. Keenam, sebagaimana kelompok Khawarij meyakini bahwa negara muslim jika penduduknya banyak melakukan maksiat dan dosa besar, mereka kategorikan sebagai negara zona perang. Karena menurut mereka, dengan banyaknya perbuatan maksiat tadi berarti penduduk muslim tadi telah keluar dari agama Islam. Kelompok radikal Wahabi pun meyakini hal yang sama. Akhir-akhir ini dapat dilihat secara faktual bagaimana kelompok-kelompok radikal Wahabi seperti jaringan Al-Qaeda melakukan aksi teror di berbagai tempat, yang tidak jarang kaum muslimin juga dengan berbagai usia dan gender sebagai korbannya.